Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah berkenan mengklik subscribe di channel ini ya. Tentunya pada video kali ini Misteri akan membahas soal lanjutan dari yang kemarin ya, pedagogik untuk tenaga pendidik atau SKB keguruan di CPNS tahun ini. Dan soal-soal ini saya dapat dari saya kan ada grup WA, ada grup Telegram juga dari teman-teman yang sudah pada PNS, ada yang ada satu grup yang teman-teman yang ikut CPNS pada tahun inilah. Intinya mereka itu sharing-sharing soal, dan saya pilihi salah satu atau beberapa soal yang menurut saya itu paling masuk ya, maksudnya itu soal yang paling sesuai dengan soal yang SKB tahun lalu. Oke, sebelum kita lanjut ke soalnya, tentu saja buat teman-teman semua jangan lupa klik like, share, dan subscribe-nya ya. Dan kalau ada pertanyaan silahkan boleh tulis di kolom komentar. Oke, langsung yang nomor 1. Dalam memilih dan mengembangkan materi pembelajaran, Ibu Murni Nugroho selalu menyeleksi materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya, tidak ketinggalan zaman, dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Kriteria penyelesaian dan pemilihan materi pembelajaran tersebut memenuhi kriteria A. Sahih, B. Kebermanfaatan, C. Layak dipelajari, D. Menarik. Jadi kalau ada soal seperti ini, kata kuncinya di sini adalah menyeleksi materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya ya. Teruji kebenarannya, tidak ketinggalan zaman, dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Jadi jawaban yang benar di sini adalah yang A ya. Sahih itu memang sudah teruji kebenarannya. Kalau kebermanfaatan bukan, layak dipelajari bukan, D. Menarik minat bukan termasuk dalam soal ini ya. Lanjut nomor 2. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. Ini maksudnya titik-titik ya. Yang A, memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B, memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi. Yang C, memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. D, diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Nah, di sini soalnya adalah tentang pengayaan. Pengayaan itu bagi siswa yang sudah tuntas ya, lalu dikasih pengayaan. Dari soal seperti ini, maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Karena sudah tuntas, jadi kita kasih materi atau bahan ajar yang tingkatannya lebih tinggi gitu ya. Lanjut nomor 3. Guru secara yuridis adalah bagian dari tenaga kependidikan yang diakui sebagai profesi dengan keahlian khusus. Manakah jenis kegiatan berikut yang memerlukan keahlian khusus? A. Melakukan analisis pembelajaran, mencatat peserta didik terlambat, mengabsen kehadiran. B. Memilih metode, merancang media, menyerahkan nilai, dan membagikan rapor. C. Memilih media, mengelola kelas, mengembangkan strategi pembelajaran. Yang D. Membuka pelajaran, melakukan ceramah, menutup pelajaran, dan mengelola tabungan. Oke, di sini keahlian khusus ya, keahlian khusus. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 3 adalah yang C. Memilih media yang tepat, terus pengelolaan kelasnya juga harus tepat, dan strategi pembelajarannya juga harus tepat. Oke, lanjut
Nomor 4. Menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan titik-titik. A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret atau operasional konkret. Yang B. Pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungan sensomotor atau sensomotor. Yang C. Dominasi pengamatan bersifat egosentris. Yang D. Kemampuan mengoperasikan kaidah logika yang tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret atau operasional formal. Oke, untuk nomor 4 di sini adalah tentang media pembelajaran. Jadi sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak. Nah, jadi jawaban yang paling tepat untuk soal seperti ini adalah jawaban yang A. Jadi anak memahami bilangan dan angka tapi masih terkait dengan objek bersifat konkret atau operasional konkret seperti itu. Lanjut, nomor 5. Tindakan yang paling tepat dilakukan pada saat siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran yang sedang diajarkan adalah ini titik-titik. A. Mengulang kembali bahan yang diajarkan. B. Memberikan tugas agar siswa mempelajari bahan yang belum dipahami. C. Memberikan buku sumber untuk dipelajari siswa. D. Membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Kalau nomor 5 jawabannya sudah apa? Teman-teman sudah bisa nebak, pasti yang D ya. Kenapa? Karena kalau yang A jelas bukan ya. Karena di sini ada kesulitan memahami pelajaran. Jadi membantu setiap siswa mengalami kesulitan. Kalau yang B memberikan tugas agar siswa mempelajari bahan yang belum dipahami. Kalau belum dipahami sebaiknya guru memahamkan kepada siswanya gitu ya. Lanjut. Nomor 6. Bila Anda sebagai guru menemukan peserta didik mendapatkan hasil belajar yang rendah, tindakan apa yang dilakukan? A. Memindahkan tempat duduk peserta didik ke meja yang paling depan. B. Mengulangi penjelasan bahan ajar kepada seluruh peserta didik. C. Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. D. Menugaskan seluruh peserta didik membaca buku sumber. Untuk nomor 6 itu ada siswa dengan ada siswa yang mendapatkan hasil belajar yang rendah. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 6 adalah yang C. Kalau yang A itu tidak efektif, yang B juga tidak efektif karena kepada seluruh peserta didik. Kalau yang sudah mendapatkan hasil belajar yang cukup atau lebih ya, yang tinggi, dia harusnya dikasih pengayaan, bukan mengulangi. Kalau yang C itu yang benar, yang D ini juga salah. Lanjut, nomor 7. Ketika Anda tahu bahwa guru telah berhasil atau tidak dalam kegiatan pembelajaran, apa yang Anda lakukan? Maksudnya guru itu misalkan Anda menjadi guru seperti itu ya. A. Membuat laporan keberhasilan atau ketidakberhasilan. B. Menyampaikan laporan ke atasan. C. Menyusun rencana tindak lanjut. D. Menyusun laporan hasil pemantauan. Kalau soal seperti ini ya, teman-teman jangan terkecoh dengan jawaban yang A ini, karena ini salah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah menyusun RTL atau rencana tindak lanjut. Oke, lanjut nomor 8. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Memberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal yang memiliki kesulitan tinggi.
Sebenarnya tadi di nomor berapa kita sudah ada ya soal seperti ini, dan jawabannya yang paling betul adalah yang D. Karena untuk pengayaan adalah materi bahan ajar yang lebih tinggi dan soal-soal memiliki kesulitan lebih tinggi. Jangan terkecoh dengan jawaban yang B, karena ini salah. Yang C dan yang A juga salah. Lanjut nomor 9. Ya, ini soalnya agak panjang, jadi tulisannya mungkin agak kecil ya. Hasil penelitian yang terdapat dalam suatu jurnal menunjukkan bahwa seorang yang belajar akan mengalami penurunan konsentrasi setelah 20 menit. Oleh karena itu, tugas guru menaikkan konsentrasi melalui selingan menyenangkan semacam ice breaking. Berdasarkan hal tersebut, Ibu Evi ingin menerapkan dalam PTK mengingat anak didiknya banyak yang kurang berkonsentrasi ketika proses pembelajaran berlangsung. Melalui rancangan PTK yang dituangkan dalam proposal akhirnya Bu Evi mulai melakukan penelitian. Setelah 3 siklus, diperoleh hasil yang memuaskan karena dari siklus ke siklus terjadi peningkatan prestasi belajar sebagai indikator bahwa konsentrasi anak didik dalam belajar meningkat. Solusi tindakan yang diterapkan dalam PTK ini dapat diadopsi oleh guru lain, meskipun hasilnya belum tentu sama dengan penelitian Bu Evi, dikarenakan atau karena A. Karakter gurunya berbeda, B. Karakteristik anak didik dalam kedalaman masalah berbeda, C. Asal dan status sekolah berbeda, D. Sarana dan lingkungan sekolah berbeda. Jadi ini untuk soal seperti ini dikatakan Bu Evi itu melakukan ice breaking di tengah-tengah pembelajaran, dan tiga siklus ya, dari siklus ke siklus itu mengalami peningkatan. Tapi pertanyaannya itu ini apa ya, penyebab kalau misalkan guru A dengan guru B itu melakukan ice breaking di di kelas yang berbeda, itu hasilnya juga akan berbeda, karena jawaban yang paling tepat adalah di sini B. Karakteristik anak didik dan kedalaman masalah berbeda. Jadi teman-teman semua sebagai seorang guru harus bisa memahami setiap karakter peserta didik teman-teman semua. Oke, lanjut nomor 10. Pada indikator RPP tertulis peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk kerjasama di tingkat ASEAN. Rumusan tujuan pembelajaran yang tepat untuk indikator tersebut adalah A. Peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk kerjasama di tingkat ASEAN berupa kebudayaan, perdagangan, dan keamanan dengan tepat. B. Peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk kerjasama berupa kebudayaan, perdagangan, dan keamanan berdasarkan perjanjian yang telah ditetapkan. C. Melalui tayangan video, peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk kerjasama berupa kebudayaan, perdagangan, dan keamanan berdasarkan perjanjian yang telah ditetapkan. D. Melalui analisis artikel koran, peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk kerjasama berupa kebudayaan, perdagangan, dan keamanan berdasarkan perjanjian yang telah ditetapkan secara rinci. Kalau soal seperti ini memang membingungkan ya, karena hampir semua jawaban ini mirip-mirip ya. Tapi di sini apa ya? Nanti kan ada kata menganalisis bentuk-bentuk kerjasama di tingkat ASEAN. Jadi yang paling tepat untuk dianalisis itu ya artikel koran ya, artikel koran. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kalau video, melalui tayangan video itu kurang tepat, yang B juga kurang tepat, yang A kurang tepat. Oke, mungkin sementara untuk soalnya sampai sini dulu ya. Kita lanjut ke video berikutnya, atau mungkin teman-teman semua ada request soal yang akan kita bahas, dan tentunya nanti soalnya akan saya pilihkan yang paling sesuai dengan soal SKB tahun lalu, biar untuk persiapan SKB tahun ini. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan klik like videonya.
Oke, terima kasih dari saya. Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.